Selamat menyaksikan. Pendidikan adalah hak setiap manusia untuk meningkatkan harkat dan martabatnya sehari-hari. Dalam menyelenggarakan pendidikan itu sendiri, banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun eksternal pada sistem pendidikan. Lahirnya suatu sistem pendidikan bukanlah suatu hasil perencanaan menyeluruh, melainkan langkah demi langkah melalui eksperimentasi dan didorong oleh kebutuhan praktis perkembangan zaman. Sejarah suatu bangsa dapat dilihat dari pendidikan yang ditempuh oleh rakyatnya. Bagaimana sejarah pendidikan di masa lampau dapat melahirkan cendekiawan yang menggagas dasar kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu bangsa. Pendidikan dapat membentuk karakter, keterampilan, dan pengetahuan masyarakat yang dapat berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Namun, perjalanan pendidikan di Indonesia tidaklah mudah. Sejak zaman kolonial hingga kini, pendidikan di Indonesia mengalami berbagai tantangan, perubahan, dan perkembangan. Di video dokumenter kali ini, saya Muhsina selaku perwakilan kelompok 2 akan mengajak teman-teman untuk menyimak tentang filsafat pendidikan pada zaman kolonial. Pada zaman kolonial adalah masa di mana Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Pada masa ini, sistem pendidikan Indonesia bertujuan untuk mendukung kepentingan mereka sendiri, dengan penekanan pada pendidikan elit pribumi yang hanya mencakup beberapa orang. Hal ini menciptakan kesenjangan pendidikan yang besar antara kaum pribumi dan penduduk asli Belanda, menciptakan hambatan dalam pembangunan nasional. Douwes-Dekker atau Multatuli, yang juga dikenal dengan nama pena Multatuli, adalah seorang penulis Belanda yang memiliki pandangan kritis terhadap sistem pendidikan kolonial. Beliau menyoroti ketidakadilan dalam pendidikan yang diberikan kepada pribumi dan mengecam sikap paternalistik yang diadopsi oleh pemerintah kolonial. Dekker berpendapat bahwa pendidikan harus merata dan adil tanpa memandang ras atau status sosial. Salah satu pandangan ini mencerminkan perjuangan dan aspirasi para ahli pendidikan pada masa kolonial untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kebudayaan dan kemerdekaan. Pandangan-pandangan ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan pendidikan di Indonesia dan membentuk landasan pemikiran pendidikan yang kita kenal saat ini. Pendidikan kolonial yang dilaksanakan di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan politik etis. Kebijakan yang mulai dilaksanakan pada 1901 tersebut adalah bentuk politik balas budi pemerintah Belanda terhadap rakyat pribumi. Sejak itu, sekolah-sekolah untuk kaum pribumi muncul dalam berbagai jenjang. Pada dasarnya, pendidikan masa kolonial memiliki beberapa ciri umum seperti dualisme. Salah satu ciri-ciri pendidikan pada masa kolonial yang dominan adalah dualisme. Dualisme dalam pendidikan masa kolonial terlihat pada perbedaan tajam antara pendidikan untuk keturunan Eropa dan golongan pribumi. Selanjutnya yaitu konkordansi. Konkordasi adalah asas yang melandasi diberlakukannya hukum di Eropa kepada golongan keturunan Eropa yang ada di daerah jajahan. Yang ketiga, perencanaan pendidikan tidak sistematis. Tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis menyebabkan pemerintah mengadakan percobaan dengan berbagai macam sekolah. Penyelenggaraan dan penerimaan murid didasarkan atas kebutuhan pemerintah Belanda dalam tenaga kerja. Kemudian diskriminatif. Terdapat diskriminasi yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak pribumi. Kebijakan yang diskriminatif terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkatan. Belanda pada dasarnya menghambat lahirnya sekolah bagi pribumi yang setaraf dengan sekolah untuk keturunan bangsa Eropa. Hal ini karena pendidikan pada zaman kolonial hadir bukan untuk mencerdaskan rakyat,
tetapi demi kepentingan Belanda sendiri yang ingin menciptakan tenaga kerja yang dapat dibayar murah. Di antara masyarakat pribumi pun masih terjadi diskriminasi antara bangsawan, priai, dan rakyat jelata. Umumnya hanya golongan bangsawan dan priai yang dapat bersekolah hingga jenjang pendidikan tinggi. Ciri-ciri umum tersebut merupakan sistem pendidikan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda dan sudah diterapkan mulai kali munculnya pendidikan barat di Indonesia hingga akhir penjajahan Belanda di Indonesia. Dari berbagai rasa ketidakadilan dan diskriminasi yang dirasakan oleh bangsa Indonesia, muncullah pergerakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia dalam memajukan pendidikan untuk pribumi, agar rakyat Indonesia dapat merasakan pendidikan yang lebih layak. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia terbatas hanya untuk kalangan elit pribumi dan Belanda. Pribumi tidak diberikan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi dalam sistem pendidikan. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah pendiri Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat pribumi. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan adalah hak semua orang tanpa memandang ras atau status sosial. Melalui Taman Siswa, beliau berusaha untuk mengatasi ketidakadilan pendidikan yang ada pada masa itu. Selain itu, tokoh-tokoh perempuan juga berperan penting dalam pergerakan pendidikan untuk pribumi. Raden Ajeng Kartini adalah salah satu tokoh perempuan yang gigih memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan Indonesia. Melalui surat-suratnya, Kartini menyuarakan pentingnya pendidikan bagi perempuan agar mereka dapat mandiri dan berperan aktif dalam masyarakat. Kartini juga mendirikan sekolah untuk perempuan pribumi yang kemudian dikenal dengan nama Sekolah Kartini. Kesimpulannya, filsafat pendidikan zaman kolonial merupakan periode penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Periode ini diwarnai dengan berbagai kebijakan dan praktik pendidikan yang didasarkan pada kepentingan kolonisme Belanda. Perjuangan tokoh-tokoh nasional Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan bagi bangsa ini. Dari akses pendidikan yang lebih merata hingga peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan, perjuangan mereka telah membawa perubahan positif dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, peningkatan kesetaraan gender, dan semangat nasionalisme juga merupakan hasil dari perjuangan mereka. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan menghargai perjuangan tokoh-tokoh nasional ini, serta melanjutkan perjuangan mereka untuk memajukan bangsa Indonesia. Dengan menghormati dan menghargai perjuangan mereka, kita dapat meneruskan tongkat estafet untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Itulah video dokumenter dari kelompok